Jadi semakin indah, jadi semakin mulia.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka dalam Alkitab kita masing-masing yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Kalau saudara, saya mau kita semua bagi berdiri supaya kita bisa membacakan firman Tuhan bersama-sama dalam Yohanes yang ketiga, 2-3. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati oleh Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kalau kita simak dalam Kisah Para Rasul pasal 4, terutama dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31, di situ kita akan melihat bahwa pada saat itu Petrus dan Yohanes mereka sedang mengajar kepada orang banyak. Dan ketika itu datanglah para imam kepala serta orang Saduki. Dan ketika itu mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Karena pada saat itu Petrus dan Yohanes sedang mengajarkan tentang konsep kebangkitan Yesus di antara orang mati. Dan ini membuat mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan
Dan dalam ayat yang ke-11, dalam pasal 4 itu dia berkata kepada para pemuka agama itu adalah Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu yang juru. Di sini kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang bertolak belakang antara para rasul dan para pemuka agama. Mereka menentang penginjilan pada saat itu. Mereka marah ketika para rasul mewartakan tentang Yesus Kristus, tentang kebangkitan, dan tentang Injil kebenaran. Dan mereka merasa bahwa para rasul ini tidak pantas atau tidak layak untuk mengajar orang banyak, apalagi melakukan mujizat. Makanya mereka mempertanyakan dengan kuasa mana. Tetapi kita lihat pernyataan daripada Petrus dan kesaksian daripada orang lumpuh itu, ini sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Namun kita lihat bahwa ucapan Petrus ini, mereka menekan para rasul, semakin mereka menghambat pekerjaan Tuhan. Namun kita lihat pekerjaan Allah atau karya Tuhan tidak dapat dihambat. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini kita lihat bahwa ada tantangan-tantangan yang luar biasa yang dialami oleh para rasul-rasul. Namun mereka juga memiliki keberanian dalam iman yang mereka terus nyatakan itu lewat pelayanan mereka. Sekalipun tantangan-tantangan yang mereka hadapi itu begitu banyak, begitu luar biasa, namun mereka juga tidak mundur daripada pekerjaan Tuhan. Mereka tidak lantas membuat mereka ciut dan menyerah dalam segala apapun yang mereka hadapi, tetapi mereka diberikan keberanian yang luar biasa daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat keberanian seperti apa yang mereka tunjukkan ketika mereka menghadapi tantangan dalam pelayanan mereka. Yang pertama, ketika mereka menunjukkan keberanian mereka ketika dipandang berdan. Dalam ayat yang ke-13, masih dalam Kisah Rasul pasal 4, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jemaat Tuhan, di sini kita lihat bahwa para pemimpin agama mereka heran dan kaget karena ternyata para rasul ini bukan melakukan mujizat, bukan hanya melakukan mujizat, tapi mereka itu fasih berbicara depan banyak orang. Mereka fasih mengajar, dan ini membuat para pemuka agama tersebut kaget dengan apa yang mereka lihat, ya. Karena bagi mereka tidak terbiasa melihat dan menantikan Tuhan bekerja. Bagi mereka bergantung kepada pemahaman umum, ya. Artinya seperti ini, kalau mau mengajar harus sekolah dulu, harus belajar dulu, istilahnya punya gelar dulu baru bisa mengajar, ya. Mereka merasa bahwa Tuhan itu bisa bekerja kepada orang-orang yang terpelajar. Tuhan tidak bisa memakai orang-orang yang tidak terpelajar. Tuhan tidak bisa memakai orang-orang yang tidak pintar atau sosialnya rendah, sederhana dan lain sebagainya. Ini yang mereka rasakan, ini yang mereka pikirkan. Mereka merasa bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa disampaikan, diajarkan dari orang-orang yang punya latar belakangan tidak berpendidikan. Namun di sini kita lihat, ya, cara berpikir mereka, yang mereka berpikir bahwa orang-orang terpelajar yang dipakai Tuhan, justru sebaliknya. Tuhan justru memakai orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang dipandang bodoh oleh dunia, orang-orang yang dipandang hina oleh dunia, untuk melayani banyak orang. Dan di sini kita lihat jemaat Tuhan, mereka memandang bahwa para rasul ini latar belakang mereka cuma nelayan. Siapa mereka? Cuma nelayan biasa, orang-orang biasa yang
yang berarti. Jemaat Tuhan, sering kita sadari kita sedang memutuskan hamba Tuhan. Ya. Seringkali penilaian kita tanpa kita sadari kita sedang memandang rendah hamba Tuhan. Berapa banyak orang yang ketika pergi ke ibadah mereka hanya mencari figur daripada pendeta yang lain. Berapa banyak orang di luar sana ketika mau datang beribadah memuji Tuhan, mereka melihat, oh saya lebih suka pendeta ini ketika mereka melayani. Oh saya lebih suka pendeta A, saya lebih suka pendeta B, karena dia lebih lucu, karena dia lebih begini, dia lebih begitu dan lain sebagainya. Seringkali kita datang beribadah karena kita suka kepada orang-orang tertentu. Kita fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada siapa figur yang melayani. Seringkali kita membuat mengkotak-kotakan. Di sini kita melihat hal yang sama juga terjadi di jemaat Korintus. Mereka memutuskan para hamba Tuhan. Mereka merasa bahwa oh Apolos lebih benar, oh Kefas lebih baik daripada Apolos, oh Apolos lebih baik daripada Paulus, oh Yesus lebih baik daripada Apolos, Kefas dan juga Paulus. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka mengkotak-kotakan para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, yang sebenarnya kita tidak boleh lakukan hal tersebut. Kita tidak boleh menilai berdasarkan apa yang dari standar kita. Seperti halnya para pemuka agama, mereka merasa bahwa hanya orang-orang terpelajar, hanya orang-orang yang pintar, hanya orang-orang yang punya kedudukan tinggi, status sosial tinggi yang bisa mengajar, yang bisa melayani. Sedangkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak terpelajar, mereka tidak dapat dipakai Tuhan. Ini konsep yang salah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh seperti ini. Ya. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai siapapun yang Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai siapapun, Bapak Ibu. Mungkin pandangan kita orang tersebut itu tidak baik, tidak benar, pendidikannya rendah, latar belakangnya kurang baik, dia orang yang masih muda atau dia orang yang sudah tua menurut standarisasi kita. Tetapi belum tentu itu di hadapan Tuhan sama seperti itu. Bukankah ini juga terjadi ketika Tuhan ingin memilih Daud? Pada saat itu yang dipandang manusia adalah rupa, tetapi kita ingat firman Tuhan, Tuhan melihat hati. Kadang-kadang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kita boleh berpikir bahwa orang ini seperti ini, tapi belum tentu Tuhan menganggap dia seperti itu. Bisa jadi ada dalam hatinya ada ketulusan untuk melayani. Bisa jadi orang yang kita anggap baik, bisa jadi dia punya motivasi yang berbeda, bisa jadi dia punya tujuan yang berbeda dengan apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan pelayanannya. Kita tidak pernah bisa menilai seseorang dengan standar kita sendiri. Karena Tuhan bisa pakai siapapun yang Tuhan ingin pakai. Kadang-kadang bukan dengan standar kita, ya. Tuhan bisa pakai siapapun. Jadi ini pelajaran berharga buat kita. Biar kita tidak seperti para pemuka agama itu, seperti orang Farisi, seperti para mahkamah agama yang mereka menilai seseorang, mereka menilai pelayan Tuhan hanya berdasarkan kriteria yang mereka merasa bahwa itu tidak masuk kriteria. Tapi kita tidak memutuskan para hamba Tuhan yang melayani, karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk melayani, untuk menyatakan rencana Tuhan, untuk mengerjakan tujuan Tuhan dalam pelayanan. Yang kedua, Bapak Ibu, keberanian seperti apa yang mereka tunjukkan dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan Tuhan. Yang kedua adalah keberanian ketika mereka mendapat ancaman dan larangan. Dalam ayat yang ke-17, masih dalam Kisah Rasul pasal 4, ayat yang ke-17, kita bisa lihat di situ. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ayat ke-18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, di sini kita lihat bahwa bukan cuma sekedar
dan juga larangan untuk tidak menginjil atau menyaksikan perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Begitu banyak tantangan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, kecaman yang dihadapi oleh para rasul dari berbagai macam sisi, dan begitu banyak upaya yang dilakukan untuk menghentikan pekabaran Injil. Dan ini yang dialami, tantangan inilah yang dialami oleh para rasul. Namun kita lihat di sini, Petrus dan Yohanes, dia memilih taat kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Dalam ayat 19 yang jadi ayat kita tadi, Tuhan katakan bahwa lalu Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat yang 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jemaat Tuhan, di sini kita bisa lihat bahwa para rasul, mereka punya keberanian dalam iman mereka pada Yesus Kristus. Mereka tidak peduli atas ancaman dan larangan yang dihadap dan mereka hadapi dalam keadaan mereka. Mereka tidak menyerah dengan apa yang mereka alami. Mereka tetap berusaha untuk maju. Mereka tidak mundur dalam pengiringan mereka atau dalam pelayanan yang mereka lakukan. Karena mereka merasa bahwa yang mereka pilih adalah mereka mencoba untuk taat kepada Tuhan, bukan taat pada manusia. Dalam Matius pasal 10 ayat 28, firman Tuhan katakan bahwa dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jemaat Tuhan, ayat ini berbicara tentang apa? Kita memilih taat kepada Tuhan ketimbang taat kepada manusia. Jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh dan yang tidak berkuasa membunuh jiwa, tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal demikian, atau ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mengenai ketaatan kita memilih takut pada manusia, bukan memilih takut pada Tuhan. Kita lebih memilih menjaga perasaan orang lain ketika menjaga perasaan Tuhan. Kita merasa bahwa kita lebih memilih untuk menghargai perasaan orang lain daripada kita menghargai perasaan Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa sekalipun itu salah, ya, sekalipun yang kita diperhadapkan itu adalah hal yang menjerumuskan kita kepada dosa, tetapi karena kita merasa bahwa ini karena atasan kita yang menyuruh, mungkin karena ini orang tua kita yang suruh, atau orang yang lebih tua, atau orang yang berpendidikan, atau orang yang berpangkat tinggi yang suruh, makanya kita tidak enak dan kita mau saja melakukan. Seringkali kita berlindung di balik kata menghargai. Seringkali kita berlindung di balik kata toleransi. Seringkali kita lebih memilih untuk memikirkan apa yang orang katakan, apa dampak ketika saya tidak lakukan, bagaimana penilaian lingkungan, bagaimana penilaian orang terhadap saya. Yang seringkali kita pikirkan adalah penilaian manusia. Kadang-kadang kita lupa ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, apakah Tuhan berkenan atau tidak? Apakah Tuhan suka atau tidak? Apakah Tuhan senang kalau saya lakukan itu atau tidak? Apa yang Tuhan pikirkan, kita lebih pilih untuk menaruh itu di nomor 2. Seringkali kita menaruh di bagian nomor 1 adalah apa yang orang pikirkan tentang kita, sehingga kita lebih mementingkan ketika kita menjaga perasaan orang lain daripada menjaga perasaan Tuhan. Hal-hal seperti ini seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita, ya. Dalam hal ketaatan kita, dalam pertunjukan iman kita, seringkali kita tidak berani. Seringkali kita negosiasi. Seringkali kita berlindung di balik kata menghargai
tidak, maka katakanlah tidak. Lebih daripada itu berasal daripada sejarah. Tetapi seringkali ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, kita merasa bahwa oh, tidak apa-apa, Tuhan mengerti. Kita berkompromi dengan dosa. Kita berkompromi dengan hal-hal yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jahat. Kita tidak pernah mau tahu bahwa ini menjadi apa yang Tuhan mau atau tidak. Seringkali kita berpikir bahwa kita lakukan saja dulu. Nanti untuk belakangan tak Tuhan marah, itu urusan belakangan. Padahal hati kita sudah tahu bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Tapi kita tetap mencoba untuk melakukan hal yang benar-benar tidak, yang benar-benar bertolak belakang dengan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, ya, ini yang harus kita pelihara adalah keberanian kita untuk selalu berani dalam menunjukkan iman kita dan ketaatan kita dalam menjadi Tuhan. Amin. Mungkin tantangannya berat bagi ibu, ya. Saya pun juga alami itu ketika saya berhadapan dengan keluarga saya yang mayoritas berbeda dengan saya, Bapak Ibu. Seringkali dilematis. Tetapi buat saya, pilihan saya saat ini adalah hal yang paling penting. Saya memilih untuk percaya kepada Yesus, berarti saya harus berani menunjukkan iman saya kepada orang lain. Begitupun juga dengan kita, ketaatan kita. Mungkin ini dilematis ketika kita berhadapan dengan para atasan kita, ya, orang-orang yang ini berstatus tinggi. Mungkin membuat kita tidak enak. Tapi mari, kalau bisa kita lebih utamakan perasaan Tuhan, lebih utamakan ketaatan kita kepada Tuhan ketimbang kepada manusia. Amin. Ini yang Tuhan mau dari kita, Bapak Ibu. Sekalipun tantangan ini berat, ya, mungkin yang kita alami tidak menyenangkan, tapi percayalah, Tuhan sendiri yang akan memberikan kita keberanian ketika Tuhan percayakan, ketika Tuhan taruh kita di tengah hal-hal yang seringkali ingin menggoyahkan iman kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, keberanian seperti apa yang mereka tunjukkan dalam menghadapi tantangan dalam layanan Tuhan. Yang ketiga adalah keberanian untuk terus melayani. Di dalam ayat yang ke-29, masih dalam Kisah pasal 4, dalam ayat yang ke-29, Tuhan katakan bahwa dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jemaat Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes mereka dilepaskan, mereka menceritakan apa yang mereka alami dan apa yang dikatakan oleh para mahkamah agama, para pemuka-pemuka agama tadi kepada teman-teman mereka. Dan ketika mereka menceritakan itu, akhirnya mereka semua memilih untuk berseru kepada Tuhan. Mereka memilih untuk berdoa. Mereka datang kepada Tuhan. Dan kita lihat respon yang mereka keluarkan. Sekalipun mereka sudah mendapat begitu banyak tekanan, mereka mendapat begitu banyak ancaman, mereka dipandang rendah, ya. Mereka mendapat larangan dari berbagai macam sisi. Mereka minoritas, Bapak Ibu. Kalau harus berlawanan dengan begitu banyak para pemuka agama, mereka tidak kuat. Ini punya alasan, ini adalah menjadi satu alasan bahwa mereka sebenarnya mundur dari pekerjaan Tuhan, ya. Karena mereka minoritas, mereka tidak punya power apapun. Yesus saja disalibkan, apalagi mereka tidak punya kekuatan apapun, ya. Yang seharusnya mereka lakukan, mereka mendingan mundur. Untuk apa mereka tetap lanjut? Tantangannya terlalu besar, nyawa mereka bisa melayang. Tetapi yang mereka lakukan, mereka tidak menyerah dengan keadaan tersebut. Mereka tetap maju, mereka tidak lari, tapi mereka datang kepada Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi dalam ayat yang ke-30. Dalam ayat yang ke-31, firman Tuhan katakan bahwa ketika mereka sedang berdoa, goyang
yang terjadi adalah mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berani memberitakan Injil kebenaran. Mereka yang berani kembali untuk melayani Tuhan. Mereka tidak pantang menyerah, mereka tidak putus asa, tapi mereka terus maju untuk melayani Tuhan. Dan ini pun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Seringkali banyak alasan yang membuat kita itu memilih untuk mundur daripada Tuhan. Seringkali banyak alasan yang membuat kita itu mundur dari melayani Tuhan. Seringkali begitu banyak alasan yang membuat kita mundur dari mengiring Tuhan. Terlalu banyak alasan, Bapak Ibu, membuat kita tidak mau memikul tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Benar? Mungkin masalah kita, mungkin kehidupan kita, hati kita yang belum beres, mungkin apalagi rumah tangga kita, mungkin sakit penyakit yang kita alami, mungkin tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Terlalu banyak alasan yang membuat kita ini berpikir untuk mencoba untuk lari daripada Tuhan, menyerah dengan keadaan yang kita alami. Tetapi kita lihat para rasul dari berbagai macam tantangan yang mereka hadapi, mereka tidak memilih untuk mundur, tetapi mereka terus berdoa kepada Tuhan. Dan ini pun juga yang harus kita contohkan dalam kehidupan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menaruh segala beban kita yang kita alami dan begitu banyak persoalan yang kita alami di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa kekuatan Roh Kudus itu yang akan memberikan kita keberanian dan juga penghiburan buat kita untuk terus melangkah dalam mengiring Tuhan. Amin. Untuk memberikan kita kekuatan untuk melayani Tuhan. Terlalu banyak alasan, Bapak Ibu, membuat kita bisa mundur dari Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah lari, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dengan keadaan kita. Karena percayalah, Tuhan itu tidak pernah menyerah atas hidup saya dan juga saudara. Ini yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Karena hal tersebut bukanlah solusi yang terbaik. Hal tersebut bukanlah jalan keluar yang terbaik ketika kita menghindar, ketika kita lari, ketika kita meninggalkan pelayanan, ketika kita meninggalkan pengiringan kita. Seringkali alasan-alasan itu yang akan menjadi pembenaran dalam hidup kita, yang meneguhkan untuk kita semakin ingin keluar, ingin semakin lari. Ya. Seringkali alasan-alasan itulah yang membuat kita menjadi satu pembenaran buat kita. Betul, kita semua bisa begini. Betul, kita sebegini. Betul, kita sebegitu. Mendingan tidak usah bayar. Mendingan tidak usah lagi datang gereja. Mendingan tidak usah lagi untuk mengiring Tuhan. Karena mungkin kita kecewa. Layak, ya. Saya mau mengiring Tuhan bertahun-tahun. Oh, dalam rumah tangga saya masih bergumul sampai saat ini. Suami saya masih seperti ini, istri saya masih seperti ini, anak saya masih seperti ini. Untuk apa saya mengiring Tuhan? Saya sudah begitu banyak berdoa. Hal-hal tersebut adalah pemicu buat kita jadi kecewa di hadapan Tuhan. Oh, ekonomi saya seperti ini. Saya sudah bergumul kepada Tuhan, tapi saya punya banyak hutang, saya punya banyak pinjaman dan lain sebagainya. Untuk apa saya mengiring Tuhan? Cuma buang-buang waktu. Seringkali kita berpikir seperti itu. Oh, saya sudah mengiring Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi sampai saat ini saya masih berkumpul dengan sakit penyakit yang saya alami. Seringkali bukanlah kita berkata seperti itu kepada Tuhan, tertawa menawar, kita negosiasi, kita menjadikan kebenaran yang dengan alasan-alasan itu menjadi meneguhkan kita untuk berhenti menjadi Tuhan. Tetapi di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu, satu pelajaran penting, satu keberanian yang dimiliki oleh rasul-rasul untuk terus maju. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, Bapak Ibu, mereka bukan datang meminta pertolongan kepada orang lain. Mereka tidak datang meminta bantuan daripada mungkin negara lain yang bisa membantu mereka. Tidak, mereka minoritas. Ya, mereka berhadapan dengan begitu banyak orang yang menentang mereka. Tapi yang mereka datang pada satu pribadi yang benar-benar bisa menolong mereka. Dan pribadi itu pun juga yang hanya bisa menolong kita semua, Bapak Ibu. Yaitu pribadi Tuhan. Amin. Dia yang akan memberikan kita kekuatan
Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 yang menjadi ayat terakhir kita Bapak Ibu, kita bisa baca di situ. Saya udah kita bagi berdiri, kita bisa baca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan. Kita datang kepada tahta karunia Allah dengan keberanian kita, menaruh segala beban kita, ya. Dan pada waktunya pertolongan Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita. Banyak alasan yang membuat kita mundur daripada Tuhan dan pengiringan kita, tapi tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita. Seperti halnya para rasul, biar roh yang ada pada para rasul menjadi bagian kita, yaitu roh keberanian yang ketika mereka dianggap rendah oleh dunia, ketika dunia menolak mereka, mereka membuktikan bahwa Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Ketika mereka diancam, mereka dilarang, mereka memilih taat kepada Tuhan, bukan taat kepada manusia. Ya. Ketika mereka punya banyak alasan untuk berhenti melayani, ketika mereka punya banyak alasan untuk berhenti mengiring Tuhan, mereka tidak memilih untuk menyerah, tetapi mereka berserah kepada Tuhan, dan Roh Kudus juga kekuatan dan penghiburan buat mereka menghadapi semua itu. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berserah kepada Tuhan. Apapun tantangan kita pada hari-hari ini, apapun masalah kita pada hari-hari ini, jangan menyerah, karena kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita dengan tangan kanannya, membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Mengiring Yesus
Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan buat kami. Engkau sudah datang lewat hamba-Mu Tuhan. Kami sudah mulai mengerti dan mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang Engkau mau kami lakukan dalam kehidupan ini Tuhan. Bapa di surga, kami penuh dengan kekurangan, salah dan dosa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami Bapa. Engkau selalu berada di dalam kehidupan kami. Engkau hanya sejauh doa-doa kami Bapa. Bahkan kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh mendengar kembali Tuhan akan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami Tuhan. Biarlah kami mau menyenangkan Engkau lewat apa yang kami dapat berbuat kepada-Mu. Kami dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami lebih mengutamakan Engkau di dalam segala hal. Kami tidak membedakan apa yang ada dalam kehidupan kami. Kami tidak mengutamakan kehidupan ini Tuhan hari lepas hari. Tetapi kami mau mengutamakan Engkau semata-mata Tuhan. Karena kami percaya di balik itu semua kami bisa melihat bahwa Engkau ada dan beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu untuk kami. Biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi firman-Mu tinggal di dalam hati. Firman-Mu tumbuh dan berbuah-buah di dalam hati kami Tuhan. Kami menjadi saksi. Kami tidak mau Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus memampukan kami, memberi kami keberanian Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi di mana kami pergi dan berada. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap bercakap-cakap di dalam setiap hati kami, mengingatkan kami untuk kami dapat melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami percaya kami semua sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami, kecil maupun besar. Biarlah kami memberi dengan sukacita, karena kami tahu semuanya berasal daripada Tuhan. Bahkan ketika anak-anak menyaksikan akan kesaksian Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, sehingga semua kami yang mendengar dikuatkan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami berikan bagi jemaat Tuhan yang mungkin berbagi kesaksian dengan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mari silakan. Salam.
tidur dengan nyaman, bisa bekerja dengan nyaman, tidak ada beban apapun juga. Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Mari kita tetap percaya sesuai firman tadi, dan tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan juga percaya kepada Tuhan kok. Ketemu hati, ketemu senyum-senyum, ketemu hadir di gereja. Nah, Tuhan butuh kita hari Minggu selalu ada. Hati kita tuh ada pada Tuhan, ketemu senang. Hati yang gembira adalah Allah. Semangat yang patah, keringkan Tuhan. Kalau Tuhan kering, apa yang kita bisa? Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan, supaya kita juga tetap semangat, tetap kuat selama hari Senin sampai Sabtu. Dapat waktu yang terbaik. Tapi hari Minggu ini dan waktu kita kasih sedikit tetapi tetap mempercaya Tuhan, tetap yakin, semangat, walaupun problem datang sini berganti, jangan kita masalah bagi saudara-saudara. Nah, itu bisa akan mengambil ketemu keyakinan suruh doa, ketemu keyakinan suruh putus istilahnya. Karena yang putus dan bisa sambung kembali, dia tetap putus sudah kalah. Tapi Tuhan tidak pernah mengalah, tapi Tuhan tetap utuh dari dulu sekarang sampai nanti selamanya. Kita akhiri kesaksian ini dengan berharap jemaat Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun sakit penyakit masih berganti, tetap Tuhan ada. Tuhan juga bisa lihat, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Mari tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sekian saja, terima kasih. Mungkin masih ada jemaat yang lain, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan persiapkan persembahan kita. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Puji
sekolah minggu belum ada ya. Oke. Bagi anak sekolah minggu bisa mengambil tempat di depan didoakan oleh majelis. Mari anak-anak maju di depan untuk didoakan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa Tuhan Yesus Kristus dikasih jiwa kami. Bapa kami dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Anak-anak ini diberikan di hadirat-Mu. Mereka duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan. Masa ini masa pertumbuhan mereka Kau berkati Tuhan. Dan masa pendidikan mereka Tuhan memberkati. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Ayah ibu bapak mereka diberkatilah oleh Tuhan. Biar anak-anak Tuhan diberkati dan berkati sepanjang masa hidup mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Gembala kami yang agung. Kami berdoa bersyukur. Berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita berdiri. Kami negara ada Tuhan. Pada yang dapat kami berikan semua yang tercinta Tuhan. Kami mohon kami pimpin jalan kami langkah kami. Karena anugerah-Mu
ada pada saat ini. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan mengadakan jasmani, rohani, Tuhan mengadakan. Pertama-tama pelayanan mereka kepada Engkau ya Bapa. Pengurapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Anak-anakmu juga Tuhan sudah memberikan korban persembahan bagi pekerjaan-Mu, dipilih dan diberkati Allah kiranya tiap tangan yang sudah berukur memberi bagi pekerjaan-Mu, kecil maupun besar Tuhan memberkati dengan berkat dari tempat yang maha tinggi. Dan anak-anak Tuhan yang dengan penuh kesadaran telah mengembalikan milik Tuhan sepersepuluh dari berkat yang sudah mereka peroleh daripada-Mu. Genapkan janji firman-Mu dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Buka tingkat-tingkat langit-Mu, curahkan berkat yang berkelimpahan. Hati setiap pelahan-pelahan yang mau melahap hal-hal baik yang Tuhan siapkan bagi umat-umat-Mu. Hamba berdoa buat seluruh umat-umat-Mu sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan memberkati rumah-rumah tangga umat-umat-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan umat-umat-Mu. Apa saja yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, Tuhan taruh tangan-Mu di atasnya dan berkati. Kesehatan umat-umat-Mu, Tuhan memberkati. Pendidikan umat-umat-Mu, Tuhan memberkati. Penurutan dan pelayanan umat-umat-Mu kepadamu, Tuhan memberkati. Berikan kesempatan kepada kami untuk hadir dalam acara ibadah yang telah ditetapkan pada sepanjang minggu ini, untuk menerima berkat, pertolongan, kekuatan dan mujizat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir pada saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa buat anak Pray yang sakit, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga buat Ibu Margareta, dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kalau masih ada jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan umat-umat Tuhan ke dalam kembali ke rumah masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong pimpin tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami akan akhiri acara ibadah kami saat ini dengan mengucap syukur kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, menjadi bagian kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Berkat kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata bersama saya, amin. Selamat pagi.